Satu hati kita mau berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul kembali dalam Zoom sore hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa ada kebaikan Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Biarlah kami diingatkan selalu bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa hikmat marifat Tuhan berikan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ialah firman itu tumbuh, berbuah, dan mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, shalom semua saudara. Satu tema yang saya rindu untuk bagikan pada sore hari ini yaitu adalah inner peace. Satu kata yaitu adalah inner peace. Saya terinspirasi dengan Cornell karena setiap hari ketemu Cornell, jadi muncul kata inner peace. Inner peace itu artinya damai yang dari dalam. Ya. Kenapa? Karena lihat badannya Cornell jadi keinget sama Kung Fu Panda. Jadi kalau saudara belum nonton Kung Fu Panda, ya mungkin sementara PPKM lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, boleh dilihat Kung Fu Panda itu. Cukup menghibur sekali. Film kartun, tapi saya ini film favoritnya itu suka nonton film kartun, saudara. Jadi daripada nonton film horor, saya kalau ada kesempatan nonton adalah film kartun. Dan dari movie Kung Fu Panda sendiri, untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, cukup rohani sebenarnya film ini, yaitu harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Ternyata ada hal-hal yang membuat kita ini tidak bisa berfungsi sebagaimana kita seharusnya. Kita sudah diciptakan sama Tuhan, berfungsi secara sempurna begitu. Ternyata ada hal-hal yang membuat kita ini tidak bisa sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan, yaitu adalah dosa. Ya, hari-hari ini iblis terus mengumandangkan penghakiman. Dia terus memberikan tuduhan, terus memberikan label kepada diri kita. Oh, kamu ini nggak mampu. Oh, kamu ini gara-gara dosa kamu ini. Oh, kamu ini gara-gara kemarin berbuat salah kamu ini. Dihukum sama Tuhan. Saya ingin berkata bahwa sementara kita masih terus percaya kepada label-label yang diberikan dunia kepada kita, maka yang terjadi kita ini tidak akan mempunyai inner peace. Selalu saja merasa kurang. Selalu saja merasa tidak benar. Dan hari-hari ini saya ingin kembali mengingatkan saudara bahwa saudara itu punya anugerah. Dalam setiap hidup kita ada anugerah yang Tuhan sediakan. Hari-hari ini kita tidak hidup di dalam belenggu dosa, tidak hidup di dalam kutuk daripada upah dosa, tetapi hari ini kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Percaya katakan amin. Katakan, tepuk dada saudara, saya hidup dalam kebaikan Tuhan. Saya hidup dalam kebaikan Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan memberikan kepada kita itu damai sejahtera. Damai sejahtera bukan yang tiba-tiba datang dan pergi, tetapi damai sejahtera yang dari dalam. Kalau damai sejahtera yang secara luar, outward, itu adalah sesuatu yang bisa hilang ketika kita mengalami sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan hati kita. Tetapi berbeda dengan inner peace. Damainya itu dari dalam. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan ingin memberikan saudara bukan perasaan takut, bukan perasaan gelisah, tetapi damai sejahtera, penuh pengharapan atas anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, sore hari ini ada 5 kebenaran tentang damai yang saya ingin sampaikan. Yang pertama yaitu adalah kata P. Huruf P, ya, kan peace itu adalah PEACE gitu kan. Nah, saya mau bahas satu persatu daripada setiap huruf P-nya itu adalah pray about everything. Doakan apapun itu. Jadi sementara kita punya damai sejahtera itu adalah orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa, dia pasti punya damai sejahtera. Tidak mungkin tidak. Hasil daripada berdoa itu adalah menimbulkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kenapa? Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan, disertai ucapan syukur. Ya, ayat 7 berkata, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati, pikiran dalam Kristus Yesus.
Wah, ini sungguh luar biasa, saudara. Jadi sementara kita berdoa dan disertai ucapan syukur, damai sejahtera Elohim itu melimpah atas setiap kehidupan kita, bahkan melampaui pengertian kita. Oh, ini kok nggak bisa dinalar ini? Ya apa ini caranya? Solusinya seperti apa? Ternyata ada damai yang melampaui pengertian kita. Dan itu menjaga hati saudara, menjaga pikiran saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini, mungkin sering saudara telah mendengar ayat ini, mungkin sampai bosen gitu mendengarnya. Sudah pernah dengar, sudah pernah tahu, sudah pernah sering dikotbahkan. Tapi saya rindu ayat ini untuk benar-benar kita resapi, benar-benar kita pahami, seperti masakan gitu kan, harus masuk bumbunya supaya baru kerasa gitu, harus medok gitu kan. Supaya apa? Supaya kita ini hidup tahu bahwa sementara kita ini adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk kita memahami, harus terus diulang-ulang dan terus mengulang. Sampai firman itu menjadi identitas kita. Dan saya mau berkata bahwa tidak ada namanya terlalu banyak berdoa, itu tidak ada. Terlalu banyak ini orang ini doanya ini terlalu banyak. Tidak ada, saudara. Setiap hari kita berdoa itu pasti mendatangkan keuntungan bagi kita. Bahkan tokoh-tokoh di Bible, seorang yang bernama Daniel, dia berdoa 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam seperti sarapan. Terus dia berdoa. Dimanapun, kerjaan apapun, dia selalu berdoa. Bahkan teladan daripada Tuhan Yesus Kristus juga selalu berdoa. Bahkan setelah pelayanan sudah larut malam, terus berdoa pagi hari, dini pagi dia berdoa. Ya. Kenapa? Karena kita ini tahu ketika kita berdoa, semakin banyak kita berdoa, semakin banyak damai sejahtera yang muncul dalam hidup kita. Kok bisa? Karena ketika kita berdoa, kita itu sedang berkata-kata kepada Tuhan bahwa Elohim itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Iya, kita tahu ketika kita berdoa, Tuhan itu tidak diam saja. Kita tahu ketika kita berdoa, Tuhan itu sedang bekerja atas kehidupan kita. Untuk itu saya ingin mendorong saudara dalam keadaan apapun, senantiasa berdoalah. Selalu berdoalah. Ini seperti ibarat kayak orang mau kurus, pergi olahraga. Sepertinya sesuatu yang sederhana, tetapi sukar untuk dilakukan. Sama seperti berdoa. Sepertinya sederhana untuk berdoa, tetapi seringkali untuk memulai berdoa itu sukar untuk kita lakukan. Saya berharap ada kalimat yang bagus, ini bisa memotivasi saudara, yaitu a life without prayer is a life without power. Wah, ini nggak main-main, saudara. Hidup tanpa doa adalah hidup yang tanpa kuasa. Saya ulang lagi. Hidup tanpa doa adalah hidup yang tanpa kuasa. Ini alasan kenapa saudara sering melihat ada orang-orang tertentu, dia kok ngomong saja, itu bisa menggerakkan hatinya orang. Ini orang nggak lakukan apa-apa, tetapi kok bisa sepertinya kesuksesan itu mengejar dia. Mungkin ada hal-hal yang dia lakukan kita tidak lihat, yaitu adalah doa. Orang yang punya doa itu hidupnya penuh dengan kuasa. Satu hari istri saya sedang les nyanyi, kan, secara online. Dia disuruh lakukan satu tugas, itu post cover lagu. Akhirnya dia coba rekaman, diposting di Instagram. Dia orangnya itu perfeksionis. Jadi cuman 2 kalimat mungkin. Satu ref, satu bagian ref gitu kan. Dan dia ulang. Awalnya saya bersedia untuk mengiringi gitu. Sampai dia ulang terus saya sampai capek, saya taruh itu. Akhirnya saya tinggal tidur, dia belum tidur-tidur. Terus diulang-ulang dan diulang-ulang. Padahal cuma nyanyi satu bagian lagu saja. Diulang terus sampai bahkan ada 2 jam, 3 jam. Cuman satu bagian saja. Saya yang nungguin sampai tak tinggal tidur, saudara. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Untuk mencapai satu hasil yang bagus, itu perlu diulang terus dan menerus. Apalagi ketika kita melakukan itu dengan kuasa doa. Saudara bisa bayangkan,
seberapa dahsyat hasil yang akan kita dapatkan. Kita terus mengulang-ulang tanpa menyerah, disertai kuasa daripada doa. Oh, saya yakin, ya, hikmat dan anugerah Tuhan itu pasti dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak kurang panjang untuk dapat melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat di dalam setiap kehidupan saudara. Biarlah untuk sementara dapatkan peace, kita senantiasa berdoa, pray about everything, berdoalah tentang apapun itu. Maka mulai muncul, oh ternyata ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang selalu dapat melakukan mujizat. Dan biarlah mulai momen ini, doa itu menjadi bagian dari hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin, amin. Kemudian huruf yang kedua adalah E. E is for encourage one another. E-nya itu adalah memberikan semangat, memberikan dorongan antara satu dengan yang lain. Beberapa waktu lalu saya dikasih kesaksian oleh salah satu aktivis di HS Palembang, kita sedang chattingan. Kemudian dia berkata bahwa istrinya sedang terpapar COVID, yang virus Omicron. Ternyata efeknya cukup berat bagi ibu ini. Sehingga sempat sesak nafas dan semua keluarga panik, dan cuman istrinya saja yang terpapar. Keluarga lain tidak, anak-anak tidak. Dan yang terjadi, semua sudah panik, akhirnya pakai obat juga sudah tidak ada efeknya. Akhirnya ibu ini minta minyak urapan. Suaminya datang untuk mendoakan. Ini sudah berbahasa roh, sudah komat kamit, sudah bingung semua, sudah pucat muka istrinya kan. Akhirnya setelah didoakan, tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba sesak nafasnya itu perlahan mulai hilang. Dan dia mulai sembuh. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Sementara kita ini dapat memberikan semangat satu dengan yang lain ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti yang diwacanakan di Zoom, ya kan? Jadi kita tidak melulu mendengar khotbah, tetapi ayo bagi saudara yang punya kesaksian, saudara bisa cerita di Zoom ini. Kenapa? Ini satu hal yang penting. Ketika kita memberikan kesaksian, ini memberikan semangat, memberikan dorongan untuk yang lain. Bahkan berada di dalam komunitas semacam ini adalah sangat penting. Ketika kita punya tempat untuk cerita, punya tempat untuk bisa dapatkan semangat. Ketika kita memberikan semangat, kita ini jadi sadar apa yang Tuhan itu bisa kerjakan dalam hidup kita. Kita jadi sadar, caranya Tuhan melakukan mujizat itu luar biasa. Caranya Tuhan mau menolong itu tidak bisa dinalar. Bahkan Pak Stefanus selalu menceritakan tokoh-tokoh yang ada di Bible setiap berhari, setiap minggu gitu kan. Bukti bahwa kalau mereka yang ada di Bible saja ditolong, yakin dan percaya kita pun hari-hari ini apapun keadaan saudara pasti juga ditolong Tuhan. Tidak ada keadaan kita yang terlalu sukar untuk Tuhan dapat menolong. Tidak ada penyakit yang terlalu hebat untuk Tuhan dapat sembuhkan. Saya yakin dan percaya keajaiban dan mujizat masih terjadi bagi setiap saudara. Dan saya berdoa, saudara adalah anak-anak Tuhan yang menjadi langganan mujizat. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Kemudian yang A, yaitu adalah accept God's gift of peace. Terima kado damai sejahtera dari Tuhan. Ternyata Tuhan itu memberikan kado untuk saudara, yaitu berupa damai sejahtera. Yohanes 14:27 berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Wah, ini luar biasa, saudara. Damai yang kita dapat dari Tuhan itu bukan seperti yang dunia berikan. Dunia berikan itu adalah satu damai yang kembang kempis, datang dan pergi. Tapi damai yang Tuhan berikan itu kekal. Tidak pakai term dan condition, syarat dan ketentuan berlaku, tidak pakai. Tapi biarlah hati kita ini menerima damai sejahtera Tuhan. Bukan dipenuhi dengan gelisah dan takut. Ini loh yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Yesus di bumi dan dia hendak pergi ke surga, bangkit ke surga, ya, dia memberikan satu kado yang luar biasa, yaitu adalah peace.
Dan biarlah hari-hari ini kita ini menerima pemberian yang Tuhan berikan. Satu kali saya dengar satu wawancara seorang bernama Jim Carrey. Ini satu komedian yang lucu. Mungkin ada saudara yang tahu movie-movie-nya, film-film yang dia perani. Dia diwawancara, dulu miskin awal mulai jadi aktor. Ketika dia kaya, wawancaranya itu bertanya, kamu sekarang bahagia nggak sudah kaya? Saudara tahu dia berkata apa? Siapapun yang berpikir bahwa uang itu bisa buat happy, dia belum punya uang. Saya dengar kalimat itu langsung dek. Siapapun yang mikir uang bisa membuat bahagia, dia belum punya uang. Kadang saudara, kita mencari damai sejahtera itu di tempat yang salah. Dan sekarang lagi rame, wow, murah banget, gitu kan. Ya, sekarang lagi tersandung kasus ini. Ya. Segala-segala diukur dengan materi, segala-segala diukur dengan achievement. Ternyata damai sejahtera itu tidak melulu didapatkan dengan seperti itu. Bahkan bahagia itu sederhana. Saya ingin mendorong saudara semua hari-hari ini. Temukan damai sejahtera, yaitu di dalam anugerah Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kita. Bukan mencari damai sejahtera dalam apa yang dunia tawarkan. Karena yang dunia tawarkan, gemerlap dunia, itu pasti akan mengecewakan kita. Tetapi ketika kita ada menerima kado yang spesial dari Tuhan, oh saya yakin dan percaya, damai yang kita terima adalah damai yang luar biasa. Setuju katakan amin? Amin, amin, amin. Yang C sekarang. C is for conquer your fear. Taklukkan rasa takut. Taklukkan rasa takut. Takut itu kadang-kadang muncul di tempat-tempat yang tidak kita harapkan. Sementara kita sedang down, hari-hari ini tiba-tiba muncul rasa takut. Saudara perlu taklukkan perasaan takut itu. Kenapa? Karena yang kita takutkan itu tidak semuanya seburuk yang kita kira. Apa yang kita takutkan itu sebenarnya seringkali tidak terjadi seperti yang kita takutkan itu. Dan hari ini, biarlah kita mengikuti teladan yang Bible katakan. Mazmur 34 ayat 5 berkata, Aku mencari Yahweh dan Dia menjawab aku dan membebaskan aku dari segala ketakutanku. Hari-hari ini apa yang menjadi rasa takut saudara? Yakin dan percaya bahwa ada Bapa Yahweh yang menjawab. Bahkan setiap saudara dibebaskan dari apapun yang saudara takutkan. Bukan cuma doa kita dijawab, tapi apapun yang kita takutkan itu dibebaskan oleh Tuhan. Saya mau berkata bahwa takut itu bukan untuk dipelihara, saudara. Takut itu untuk dilepaskan. Dan saya berdoa hari-hari ini setiap saudara hidup di dalam keberanian bersama Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai saudara. Immanuel, Tuhan beserta bersama dengan kita. Amin, amin. Yang terakhir sekarang yaitu adalah E. Yang terakhir adalah eat God's word daily. Memberi asupan firman itu setiap hari. Ketika kita mengkonsumsi Bible dalam hidup kita, itu akan merubah cara saudara melihat satu keadaan. Ya. Ketika saudara mungkin malam hari tidak bisa tertidur, mungkin malam itu cuman ketap-ketip, memikirkan besok ini kayak gimana, ini pandemi kok nggak selesai-selesai. Mungkin saya mau mendorong saudara untuk buka YouTube saudara, cari channel dari Pastor Yusa. Di sana ada satu program Bible tiap hari, disingkat BTH. Bible tiap hari selama 365 hari. Saudara ikuti program tersebut, saudara akan menyelesaikan satu Bible secara langsung, otomatis. Dan ceritanya itu lompat perjanjian lama, perjanjian baru, nanti sehingga saudara tidak bosan. Gitu. Kalau saudara mengikuti sepanjang BTH ini, saudara akan menyelesaikan Bible dalam waktu 1 tahun. Saudara berapa kali sudah menyelesaikan Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Dan biarlah saudara dapat menyelesaikan Bible itu paling tidak sekali. Ini ada program yang saudara bisa ikuti. Kenapa? Karena firman itu akan merubah cara pandang kita.
membuat kita lihat apa yang baik dan benar, membuat kita ini bisa melihat apa yang benar-benar bernilai. Bahkan Salomo, saudara, orang yang paling kaya, orang yang paling berhikmat di muka bumi ini, dia berkata di akhir hidupnya, semua sia-sia. Apa yang dia lakukan semua sia-sia. Pencapaiannya, kekayaannya, semua wanita-wanita yang menemaninya, dia berkata bahwa semua sia-sia. Karena dia kehilangan satu yang paling berharga, yaitu adalah Tuhan. Dan sementara kita tahu kebenaran firman Tuhan, firman itu akan membuat kita melihat apa yang kekal. Firman itu membuat kita fokus bukan kepada yang fana. Ada Bible berkata, ngengat dan karat akan merusaknya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Ketika kita fokus kepada apa-apa saja yang ditawarkan oleh dunia, ngengat dan karat akan merusaknya. Pencuri akan membongkar dan mencurinya. Dan biarlah pada sore hari ini saya ingin mendorong saudara, Ibrani 2 ayat 10. Sebab Elohim yang darinya lah segala sesuatu telah diciptakan. Ketika dia menuntun banyak orang ke dalam kemuliaan, dia juga menyempurnakan Yesus, pemimpin keselamatan mereka melalui penderitaan. Saya tertarik dengan satu kalimat, yaitu dia menuntun banyak orang dalam kemuliaan. Hari-hari ini, dalam damai sejahtera Elohim, damai sejahtera Tuhan, kita ini dituntun kepada kemuliaan. Bahkan dia juga menyempurnakan Yesus. Kalau Tuhan yang mempromosikan saudara, pertanyaannya siapa yang mau jegal? Berapa waktu lalu kemarin kan sedang rame, itu adalah karma Ahok. Gitu kan. Karma Ahok aja banyak buat orang pusing, musuh-musuhnya pada berkelimpangan. Kalau Tuhan sudah mempromosikan, siapa yang mau menjegal saudara? Bahkan ayat tadi berkata, dia menyempurnakan Yesus. Kabar baiknya, Bapa itu melihat kita sama seperti Bapa melihat Yesus Kristus. Ketika Tuhan melihat Yesus itu disempurnakan, artinya saudara hari-hari ini bisa datang kepada Bapa tanpa cacat, tanpa celah. Dan apa yang surga miliki yang terbaik, itu adalah bagian hidup saudara. Tidak ada pilih kasih, tidak ada dikurang-kurangi. Tapi semua yang terbaik surga miliki, itu adalah bagian untuk saudara. Percaya, katakan amin. Percaya, katakan amin. Ya, 5 kebenaran tentang peace. Saya rekap sejenak. Yang pertama, P. Pray about everything. Doa tentang apapun juga, saudara selalu bisa membawa dalam doa. Tidak ada doa terlalu banyak, itu tak ada. Yang kedua yaitu adalah encourage one another. Sementara kita memberikan semangat, orang itu akan melihat bahwa cara Tuhan menolong itu memberikan pengharapan bagi mereka. Yang A yaitu accept God's gift of peace. Kita diberikan kado yang spesial, yaitu damai sejahtera. Biarlah kita menerima kado yang spesial ini. Bahwa damai yang Tuhan berikan itu berbeda dengan damai yang dunia nyatakan. Yang C yaitu conquer your fear. Taklukkan rasa takut kita. Hari-hari ini kita hidup bukan dipenuhi ketakutan, tapi kita hidup dipenuhi dengan keajaiban. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah eat God's word daily. Beri asupan dalam secara roh kita, itu kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ya, kita mendengarkan khotbah setiap hari. Tetapi ada baiknya saudara juga punya waktu intimasi dengan Tuhan. Membaca kebenaran firman Tuhan. Karena hikmat daripada seorang pastor itu berbeda dengan daripada hikmat yang Tuhan mau nyatakan untuk saudara. Tuhan itu bisa berbicara secara spesifik sekali kepada setiap keadaan, setiap kondisi yang saudara alami hari-hari ini. Dan saya percaya, biarlah damai sejahtera yang dari dalam Tuhan nyatakan muncul melimpah atas segala aspek kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.